tega banget sih Non sama Om Jojo. Habisnya sih Om Jojo nggak CS lagi sama aku. Ya. Bye. Bukan gitu. Non Mel. Aduh, Non Mel jangan begitu dong sama Om Jojo. Aku merasa kelakuan Mel semakin kelewatan. Aku nggak bisa terus-terusan nurutin kemauan dia. Yang makin lama makin gak masuk akal. Apa yang harus aku lakuin supaya Mel nggak bertindak semakin jauh? Gue belum pernah ngerasa secapek ini sebelumnya. Semoga gue selalu diberi kekuatan buat jalanin semua ini. Demi ibu. Gue gak tahu apa jadinya hidup gue tanpa Rizky. Dia udah banyak banget bantuin gue. Makasih ya Ki, buat semuanya. Put, lo nggak ketiduran kan? Enggak. Takutnya lo ketiduran lagi. Ntar kan nggak lucu kalau lo jatuh. Sini tangan lo. Om Jojo. Om Jojo. Ya Non. Om Jojo kayak ngehindarin aku gitu sih. Ada yang diumpetin ya? Enggak, siapa bilang? Bohong. Terus Weru. ini mana ganjelannya nih? Loh, Katanya mau ngeganjel. udah barusan Om buang tadi. Buang kemana coba? Sono no, jauh. Terus tugas yang aku suruh mana? Udah tahu belum? Siapa perempuan yang lagi deket sama my daddy? Om Jojo, kok kegelagapan gitu sih? Jawab dong. Apa jangan-jangan Om Jojo belum cari tahu ya? Om Jojo udah nggak nurut sama aku lagi. Enggak Non, bukan gitu. Terus apa dong? Ya udah, nanti aku bilangin Dedi suruh pecat aja Om Jojo. Aduh Non Mel, gini loh Non ya. Om Jojo itu udah anggap Non Mel itu seperti saudara Om Jojo sendiri. Dikit-dikit mau pecat, dikit-dikit mau pecat. Tega banget sih Non sama Om Jojo. Habisnya sih Om Jojo nggak CS lagi sama aku. Ya. Bye. Bukan gitu. Non Mel. Aduh, Non Mel jangan begitu dong sama Om Jojo. Aku merasa kelakuan Mel semakin kelewatan. Aku nggak bisa terus-terusan nurutin kemauan dia. Yang makin lama makin gak masuk akal. Apa yang harus aku lakuin supaya Mel gak bertindak semakin jauh? Kalau Pak Raymond tuh sampai rela nyakitin orang lain demi untuk mengikuti kemauan anak Bapak, Pak. Itu artinya Pak Raymond setuju kalau anak Bapak itu berbuat tidak baik loh, Pak. Anak kita tuh tergantung cara kita mengajarkan juga memupuk mereka dari kecil, Pak. Kalau kita ajarkan mereka hal yang baik, anak kita pasti bakalan jadi anak yang baik. Tapi kalau dari kecil kita pupuk, kita ajarkan hal yang tidak baik, Bapak bisa bayangkan kan anak kita bakalan jadi seperti apa? Kalau untuk masalah anak perempuan yang Bapak bilang sudah merebut pacar anak Bapak, saya rasa Bapak tuh harus mendengar dari dua sisi kalau Bapak memang ingin melakukan hal yang lebih lanjut ya Pak. Karena nih Pak, jujur setelah Bapak cerita kalau Bapak udah menekan anak perempuan itu, saya tuh sangat merasa prihatin ya Pak ya. Karena saya nggak bisa bayangkan kalau saya jadi ibu anak itu.
saya pasti bakalan sedih, Pak. Apalagi kalau saya tahu yang melakukan itu orang dewasa. Yang seharusnya sudah bisa berpikir juga bertindak dengan bijaksana kan, Pak? Oh ya, saya jadi ingat masalah anak saya. Anak saya itu ya setiap ada masalah, dia itu seringkali diem, bahkan gak cerita sama saya, Pak. Kalau saya tanya, yang ada dia seringkali bilang dia itu gak ada masalah. Padahal saya tahu dia ada masalah. Dan itu jujur buat saya sedih ya, Pak. Karena saya gak bisa bantuin apa-apa. Karena dia gak cerita apa-apa ke saya. Ngurusin anak remaja itu benar-benar complicated ya, Bu. Apalagi tanpa seorang sosok istri. Saya benar-benar kewalahan dibikinnya. Iya, memang setiap anak makin dewasa, masalah mereka itu pasti bakalan makin banyak, Pak. Yang penting, mereka harus belajar untuk bisa selesai masalahnya sendiri. Dan kita juga sebagai orang tua, harusnya nggak ikut campur. Pak Raymond tuh boleh memanjakan anak. Tapi Bapak harus ingat ya, Pak, jangan sampai itu merugikan anak Bapak sendiri. Juga merugikan orang lain. Cuma Bu Nawang yang omongannya bisa menghipnotis pikiranku. Aku memang membutuhkan sosok Bu Nawang untuk jadi pendamping hidupku. Dan aku yakin sekali, kalau Bu Nawang bisa jadi ibu sambung yang baik untuk Mel. Dan Mel pasti akan jadi anak yang lebih baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Put. Bu. Put, Ibu tuh khawatir loh lihat kamu belakangan ini. Kamu tuh berangkat pagi, pulang malam, terus kecapean kayak begini kan. Yang ada Ibu takut kamu sakit, sayang. Aku banyak aktivitas kampus yang harus diikutin, Bu. Belum lagi tugas aku juga numpuk banget dari kampus. Kalau tugas kan kamu bisa kerjain di rumah, Put. Jadi kamu juga bisa istirahat di rumah. Ibu selalu perhatian sama gue. Tapi gue belum bisa cerita semua ke Ibu. Malah gue harus bohongin Ibu. Tapi gue juga gak mau kecewain Ibu. Put, Ibu tuh bisa dengerin suara hati kamu loh. Kamu lagi ada masalah ya? Ibu bisa dengar suara hati aku. Ibu tuh gak perlu dengerin suara hati kamu. Dari Ibu ngeliatin kamu, Ibu tahu kalau kamu tuh ada masalah. Karena kita itu punya ikatan batin yang kuat. Gue pikir Ibu bisa dengar suara hati gue. Put, jujur dong ke Ibu, kamu ada masalah apa, sayang? Aku cuman pikirin masalah kampus, Bu. Pokoknya gimana pun caranya, aku harus dapat nilai yang maksimal supaya aku bisa pertahanin beasiswa aku di kampus. Ibu bangga banget sama kamu. Mudah-mudahan nanti di Surabaya kamu bisa lanjutin beasiswa kamu ya.
Emangnya kita jadi ya Bu ke Surabaya? Ibu yakin kerjaan ibu di sini gimana? Iya Put, ibu yakin. Lagian kan